mengekspor minyak ke apakah di satu pelabuhan di Israel. Dan point of order yang ditimbulkan oleh Lidang ialah sama ada itu mengelirukan Dewan atau tidak, sama ada yang bermat Bakri dirujuk kepada jawatan kuasa, hak dan kebebasan. Dan saya dipahamkan oleh timbalan speaker tadi, Datuk Ronald Kiandi, bahwa dia terpaksa gantung keputusan beliau sebelum bercakap dengan saya. Jadi keputusan saya adalah seperti berikut. Saya ingatkan kembali bahwa peraturan Masyuarat 3612 ini dia ada 3 perkara yang perlu dipenuhi, yaitu pertama, fakta salah yang sedang dihujat itu. Kedua, apabila diingatkan ataupun menyadari bahwa fakta itu salah, terus juga meneruskan hujat atau pendirian. Dan ketiga, niat. Jadi niat ini, intention, can be imputed, meaning when you are already warned that your facts are wrong, you still proceed with your stand that you think is right, then intention can be imputed, meaning you want to proceed, that's your stand. Tetapi dalam hal ini adalah seperti berikut. Ini 3612 ada kaitan dengan peraturan Masyuarat 261P, yaitu pada ketika perkara itu berlaku, seorang yang berhormat boleh berdiri tanpa notis, seperti yang dibuat oleh Lidang tadi. Tetapi timbalan speaker tadi memikirkan bahwa belum pun dapat dibuktikan bahwa sama ada Bakri itu dengan dia punya pendirian. Seperti demikian. Jadi saya akan beri masa lagi, yaitu Menteri mungkin akan menjawab dalam soal itu. Dan Bakri pun mempunyai masa lagi sama ada dia mau tarik balik atau tidak. Karena soal merujuk kepada jawatan kuasa dan hak kebebasan ini, boleh kita menyelamatkan masa yang banyak kalau umpamanya yang berpendirian itu mengatakan, okay, I'm sorry, I didn't have the intention. The matter ends there. Tetapi kalau juga ahli berhormat yang berkenaan masih berkeras, terpaksa fakta itu akan dihirit kepada jawatan kuasa, hak dan kebebasan. So I'm very open on this. Itu sebab apabila kita cite peraturan Masyuarat, take it very seriously. So ahli yang berhormat mesti juga take it very seriously. Jadi kalau kamu take it very seriously, then of course the first step you should do is avoid say things that contrary to peraturan Masyuarat. Jadi jelas, Bakri, I hope Bakri is here, Lidang pun ada. So the time is masih kayak kita masih bersidang, mungkin besok, mungkin lusa dan demikiannya. Karena besok. So next week menteri-menteri sudah menjawab dan fakta akan keluar. Oke, berdiri balik. Siapa yang mau berucap? Penjelasan yang betul. Tuan penjelasan. Padang dia tadi Urut Terengganu sudah habis berucap. Dan penjelasan kepada ruling yang dibuat oleh Tuan Yang Dipertua. Saya mohon penjelasan. Okey, sila dulu semua. Tuan Yang Dipertua, tadi saya mendengar hujah daripada Bakri menimbulkan perkara-perkara yang di luar pengetahuan beliau, yang beliau menyebut tentang ada hubungan di antara syarikat di sini dengan Israel, termasuklah Felda Fekran sebagainya. Kami adalah ahli parlimen biasa yang tidak terlibat dalam pentadbiran. Justru banyak perkara-perkara yang kami bangkitkan, seperti kami lah, perantara yang tidak terlibat dalam pentadbiran sebagai menteri kabinet ataupun imbalan menteri. Sudah tentulah banyak perkara-perkara yang perlukan penjelasan daripada menteri. Adakah soalan saya, adakah 366 ini terpakai juga kepada seorang ahli biasa, ahli parlimen biasa seperti kami, ataupun dia hanya terpakai kepada pentadbiran ataupun menteri-menteri kabinet yang mempunyai jawapan dan juga akses kepada maklumat di peringkat kementerian? Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan tadi itu. Ada pihak yang mengatakan bahawa 3612 cuma applicable to ministers karena ministers itu knows fully well the facts. Karena kes 3612 ini juga puncanya adalah seorang menteri di House of Commons. You semua sudah tahu ini, tetapi apa yang telah dibuat oleh parlimen ini juga sepanjang ingatan saya, dan itu adalah tafsiran saya,
3612 ini dia bukan applicable saja kepada menteri-menteri, ianya juga applicable kepada ahli yang berhormat. Karena kalau umpamanya applicable tuan pihak saja, bermana ahli yang berhormat yang lain boleh sewenang-wenang lempar saja tuduhan. Itu sebab kalau ahli yang berhormat mempunyai fakta yang konkret, yang kamu fikir benar-benar ada kesilapan, buat usul tersendiri. Selepas itu lapor kepada polis. Kalau ada rasuah, lapor. Kalau rasuah itu kepada menteri, lapor dan buat usul. Seperti yang telah dibuat oleh Bukit Mertajam mengenai dengan hakim. Bukit Gelugur. Dia buat satu usul, apabila bilangan wakil rakyat itu memenuhi syarat, maka dikasih masuk dalam usul. Walaupun ianya tidak dibahas atau tidak, itu peraturan musyawarah kita. Jadi kalau ada ahli yang berhormat yang pikir ada begitu, dan buat. Jadi kalaupun mengetengahkan satu hujah seperti yang diminta penjelasan tadi, macam Bakri, buatlah itu hujah. You can put it in such a way that bukan direct accusation. Kalau you buat direct accusation, then it will have a negative reaction. Jadi maka terpaksa saya campur, karena pada ketika itu musyawarah sudah tidak berjalan dengan baik. Jadi tugas saya untuk menenteramkan keadaan. Jadi kalaupun ada ahli yang berhormat yang berhujah, bagi pendapat saya melanggar peraturan musyawarah, kalau tidak ada reaksi negatif, I just let it go. Macam main bola, I let you play advantage. Dribble lah. Kalau message itu sudah you dapat deliver, sebelum kena tegur, you are very lucky. So itu game, this is our game. Ahli yang berhormat harus paham. Begitu. Jadi kalau pula tidak mau sampai diusir, 1-2 kali ditegur, sudahlah yang berhormat, sudahlah. Ini mau bertegang dengan speaker, you tahu sudah senjata di sini semua menyebelai kepada speaker. Semua. Karena kalaupun ada prosedur yang tidak betul, peraturan musyawarah mengatakan 99, lihat juga it is not null and void, Tetapi dalam pada itu, kalau saya yang menggunakan senjata ini, saya tidak akan gunakanlah supaya orang nampak saya adalah bodoh. Karena sekarang apapun saya buat di sini, dia keluar instantly. Di TV, pas ada TV sendiri, parti-parti lain ada TV sendiri, Twitter tidak boleh saya stop, Facebook saya tidak boleh stop. Jadi saya ada shock observer sendiri yang saya sendiri menilai diri saya. Because what if I do here in my timbalan-timbalan will be judged by those people outside. You see? Bagi ahli yang berhormat mungkin tidaklah pada ketika waktu terlampau emosi terpaksa react dan sedemikiannya. Selepas itu bersalam-salam di luar. And it appears in the press. Then people judge us again. Mereka ini berlakon ke tidak? See? Jadi kapun berlakon sikit-sikit seperti yang disebut oleh tabloid, janganlah overacting. Kalau overacting pun nanti tidak ada orang menonton kita punya. Jadi itu pandangan saya secara ikhlas. Jadi apabila you semua desak saya dalam keadaan stres. Peraturan musyawarah 18 by now you should know di mana saya punya parameter yang saya allow dan tidak. Janganlah bertengkar dengan saya apabila sudah saya buat ruling. You know I cannot, sudah saya buat ruling, I cannot take it back unless you buat usul. Seperti apa yang dibuat oleh Jelutong kalau tak salah saya. I made a ruling, he was not satisfied. Dia buat usul, masuk dalam order paper. Walaupun ianya tidak dibahas, kena peraturan musyawarah 15, agenda kerjaan didahulukan, but the fact that it goes into answer, dia protes. You see, kita play by the peraturan musyawarah. I can assure you, saya dan timbalan-timbalan saya will play according to peraturan musyawarah. Janganlah sampai timbalan pun terus mengucapkan cakap, tak apalah, I'm so small in my party. See, I mean, do you people want it to be until to that extent? Tolonglah, itu yang saya mau betul-betul kerjasama. Oke, boleh berdiri again siapa?